Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yabir Sadi dari mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Implementasi Nilai Moderasi Beragama pada Perilaku Santri dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Pondok Pesantren Nurul Janah Banjarmasin. Yang pertama, pendahuluan. Kementerian Agama sehubungan dengan mencetak kader ulama melalui program pendidikan diniyah Ponma yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Program ini diluncurkan untuk para santri yang moderat untuk kedepannya. Nilai moderasi beragama itu sangat penting untuk belajar karena lembaga pendidikan harus menjadi motor penggerak moderasi beragama itu sendiri. Pondok pesantren juga merupakan cara yang tepat untuk menyebarkan sensitivitas santri untuk keanekaragaman. Salah satunya pada fokus diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, Balitbang Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa biasanya ada 4 indikator yang dikatakan moderasi beragama itu. Yang pertama ada komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai budaya lokal. Adapun rumusan masalah di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana implementasi nilai moderasi beragama pada perilaku santri dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Pondok Pesantren Nurul Janah Banjarmasin. Yang kedua, faktor apa yang mendorong dan menghambat implementasi nilai moderasi beragama pada perilaku santri dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila di Pondok Pesantren Nurul Janah Banjarmasin. Adapun metode yang digunakan dalam paper ini adalah yakni penelitian berbasis kualitatif. Untuk lokasi penelitiannya di Pondok Pesantren Nurul Janah Banjarmasin. Untuk sumber data yang digunakan adalah menggunakan teknik purposive sampling. Untuk pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian dari paper ini adalah yang pertama, untuk rumusan pertama. Yang pertama, implementasinya nilai moderasi beragama pada perilaku santri. Jadi di pondok pesantren itu terdapat penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada perilaku santri. Yang pertama, mulai dari tahapan perencanaan, selanjutnya ada pelaksanaan program, yang terakhir adalah pengevaluasian program. Jadi untuk selanjutnya yakni faktor yang mendorong dan menghambat implementasi nilai moderasi beragama. Untuk faktor yang mendorong sendiri itu adalah tersedianya penyediaan sumber daya, baik dari sumber daya manusia, sumber daya santri, sumber daya yang lainnya. Selanjutnya untuk kebijakannya juga dilakukan oleh pondok pesantren tersebut. Sedangkan untuk faktor yang menghambatnya adalah rendahnya pemahaman santri mengenai konsep dasar mengenai moderasi beragama itu sendiri. Keterbatasan waktu serta sosialisasi mengenai moderasi beragama yang masih kurang. Selanjutnya pada pembahasan, sesuai dengan teori Arifin 2012 mengemukakan bahwa pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter kebangsaan. Nah, selanjutnya pada faktor yang mendorong, teorinya yang mendorong adalah dari Mulyadi tahun 2020 mengemukakan bahwa pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kesimpulan yang pertama, di pondok pesantren itu memiliki beberapa program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program. Untuk program yang dirancang itu ada 4 sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
Yang pertama ada komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan kearifan lokal. Untuk kesimpulan dari rumusan kedua, yang pertama adanya dukungan manajemen pondok yang meliputi penyediaan sumber daya, pelatihan untuk mengajar ustadz-ustadzah. Untuk kendalanya sendiri, rendahnya pemahaman santri mengenai konsep moderasi beragama, serta keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja hasil presentasi paper saya kali ini. Salah hilap mohon maaf, dan semoga di ACC.